benar-benar ini angkanya tidak main-main ya, Sheryl, Iya, ya. ratusan miliar. Ratusan miliar ini, dan ini dari satu orang, apalagi jika memang digabungkan tadi sudah besar sekali angkanya. Dan masih terkait dengan taat pribadi, Polres Probolinggo dan Kesatuan Brigade Mobil memperketat penjagaan di kawasan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, dan pengamanan diperketat untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat penyidik Polda Jawa Timur menyita puluhan aset milik Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng pagi ini. Petugas kepolisian dari semua satuan Polres Probolinggo dan juga Polda Jawa Timur berjaga-jaga di pintu gerbang Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pengamanan diperketat di kedua pintu masuk menuju Padepokan, tepatnya di Dusun Cengkelek dan juga Wangkal Wetan. Tim penyidik di Treskrimun Polda Jatim pagi ini rencananya akan menyita 20 gedung dan 8 mobil milik Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Tak hanya itu, petugas juga akan menyita Padepokan Dimas Kanjeng seluas kurang lebih 8 hektar ini. Aset yang disita akan segera dilelang oleh negara untuk bisa dikembalikan ke sejumlah korban taat pribadi yang melapor dan memiliki bukti yang kuat. Selain Padepokan megah di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dimas Kanjeng taat pribadi juga memiliki rumah lainnya di pinggiran Probolinggo. Dan polisi memeriksa kondisi salah satu rumah yang dimiliki taat pribadi pada Rabu pagi. Rumah yang tak begitu besar ini terletak di bagian selatan Terminal Bayuangga, Jalan Merapi, Gang At-Taqwa, RT 11 RW 1. Ketua RT setempat mengatakan rumah ini hanya digunakan untuk rumah singgah saja yang biasanya taat pribadi datang dari perjalanan jauh dan istirahat beberapa jam saja. Meski jarang bergaul di mata warga, taat pribadi tergolong sosok yang dermawan. Polda Jawa Timur hari ini akan kembali melakukan penyitaan aset milik Dimas Kanjeng taat pribadi di Probolinggo. Ya, dan kita akan mendengar perkembangannya lewat Eka Rima, koresponden CNN Indonesia. Selamat pagi, apa saja bisa diceritakan? Oh, Farid, apa saja yang bisa diceritakan yang disita oleh polisi saat ini di sana? Ya, Sheryl dan Anissa, hari ini ada 4 tim dari Polda Jawa Timur dan Polres Probolinggo sudah menuju lokasi di mana ada 24 aset yang hari ini akan disita oleh polisian terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Artinya selain kasus penipuan dan pembunuhan, polisi secara paralel juga mengusut kasus yang lain, yaitu dugaan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi. Ini yang kemudian dilakukan oleh polisi, yaitu menyita beberapa aset yang jumlahnya fantastis. Sheryl dan Anissa, ada sekitar 24 berupa bangunan, tanah yang tersebar di wilayah Probolinggo, yaitu misalnya di Kecamatan Gading, Kecamatan Keraksaan, Kecamatan Krejengan, dan semuanya hari ini akan disita. Target dari polisi adalah selain kemudian menemukan aset-aset ini, polisi juga mencari dokumen yang mendukung dari aset-aset ini. Kemudian ini disita dan akan dilakukan polis lain. Dan informasi terbaru adalah kemarin polisi sudah menemukan bunker dari milik taat pribadi yang sempat mengecoh polisi karena diduga berada di rumah istri ketiga taat pribadi di wilayah Probolinggo. Namun ternyata bunker ini tidak ditemukan di rumah mewah itu, dan ternyata ditemukan di rumah tak jauh dari rumah milik dari istri ketiga taat pribadi, yaitu rumah kontrakan yang khusus disewa oleh taat pribadi untuk menyimpan diduga uang hasil penipuan. Ada 2 kamar yang digeledah polisi dan tepat berada di bawah karpet dan disusun oleh kasur. Polisi menemukan bunker seluas sekitar 2-3 meter dengan kedalaman 1 meter, dan kalau kemudian ini diisi uang dolar atau uang pecahan asing, polisi menduga uang yang bisa disimpan di bunker ini bisa mencapai 1 triliun. Namun polisi terkecoh lagi hanya menemukan bunker dalam kondisi kosong karena beberapa hari sebelum polisi datang, bunker ini sudah dikuras oleh entah siapa yang kemudian diduga oleh polisi. Yang jelas bunker ini sudah dalam kondisi kosong, dan sebelum polisi datang bunker ini sudah diambil isinya oleh orang yang masih dalam pencarian oleh polisi hari ini. Begitu ya, Sheryl dan Anissa. Wow, ya ini memang besar sekali begitu ya, Farid. Tapi itu kan berbicara mengenai aset yang kemudian ditemukan dan juga disita, ini besar sekali jumlahnya dan fantastis nilainya begitu. Tapi apakah ada tersangka baru pasca diperiksanya Marwah Daud dan juga suaminya, Farid, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, polisi sebenarnya sudah meyakini ada tersangka lain selain taat pribadi, yaitu misalnya dia menyebut suami dari Marwah Daud, Ibrahim Tajuh, dan juga Marwah Daud sendiri. Namun polisi belum bisa kemudian memberikan status tersangka kepada para saksi ini karena dia harus berkonsultasi dengan jaksa peneliti dulu. Karena kasus ini memang cukup rumit karena polisi tidak semua laporan-laporan yang masuk ke polisi ini memiliki barang bukti yang cukup kuat, dan juga banyak sekali korban yang langsung mengarahkan laporannya kepada taat pribadi, padahal transaksi uang yang dilakukan oleh para korban tidak langsung ke taat pribadi. Ini yang harus diverifikasi oleh polisi. Namun ada beberapa
korban. Misalnya satu dari Pasuruan yang tidak menyebutkan taat pribadi, namun dia melaporkan langsung koordinator yang menerima uang dari dia sekitar 400-an juta. Ini yang diharapkan polisi agar korban lebih jeli dengan siapa dia bertransaksi dan bagaimana kemudian kronologisnya, termasuk juga barang bukti atau bukti tanda terima dari hasil transaksi itu. Ini yang kemudian masih ditelusuri polisi, dan perkembangan terakhir adalah polisi menjaga kawasan Padepokan ini agar tidak terjadi gesekan antara para pendukung dengan kepolisian yang hari ini menyita. Ini informasi terbaru karena ada ratusan polisi yang disiagakan agar tidak terjadi clash. Karena saya menduga salah satu aset yang disita oleh polisi adalah lahan seluas 1,5 hektar, di mana di atas lahan tersebut ada puluhan tenda yang dihuni oleh pengikut taat pribadi sampai sekarang yang masih menunggu proses hukum dan pengembalian uang bagi mereka dan pengikutnya. Begitu Anissa dan Sheryl. Baik, terima kasih banyak Miftah Farid yang sudah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.